Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami bersyukur sebentar hamba-Mu hendak menyampaikan firman Tuhan. Biarlah hamba-Mu ini Engkau berkati, Engkau urapi dengan kuasa Roh Kudus, sehingga apa yang keluar dari mulut lidah hamba-Mu boleh menjadi berkat bagi kita semua. Di dalam nama Yesus kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Firman Allah saya ambil dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 1 ayat yang ketiga, dan nanti boleh disambung beberapa ayat yang lain sebagai ayat pendukung. Pasal 1 ayat yang ketiga kitab Kisah Para Rasul bunyinya demikian. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tibalah berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Yesus bangkit. Setelah kebangkitannya, minggu kemarin sudah saya tekankan bahwa dia tidak langsung naik ke surga. Firman Allah menuliskan dengan tegas di dalam kitab Kisah Para Rasul pasal yang ketiga ini, selama 40 hari dia tinggal di bumi dan menampakkan diri kepada murid-murid. Inilah satu bukti bahwa Yesus hidup. Yesus hidup. Dan di dalam firman Allah dikatakan dengan jelas setelah 40 hari ada dalam dunia, dia akan naik ke surga. Pada saat dia itu naik ke surga, firman Allah yang tertulis di dalam Kisah Rasul pasal 1 ayat yang ke-15. Pada hari-hari itu berdirilah Petrus di tengah-tengah saudara-saudara yang sedang berkumpul itu. Kira-kira 120 orang banyaknya. Jadi pada saat Yesus setelah 40 hari naik ke surga, 120 orang menjadi saksi. Dan pada saat Yesus naik ke surga, Kisah Rasul pasal 1 ayat yang ke-9 bunyinya demikian. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit?" Pada saat dia naik ke surga, ada kata-kata teguran kepada orang-orang Galilea. "Mengapa kamu hanya melihat ke langit?" Dalam bahasa Jawanya, domblok. Maksud dan tujuan di sini mestinya orang-orang itu yang telah melihat kejadian yang besar dan luar biasa yang belum pernah dilihat tentang kenaikan Yesus ke surga. Maksudnya supaya Tuhan menghendaki mereka ini, para murid-muridnya, secepatnya meninggalkan tempat itu untuk menyaksikan kejadian kenaikan Yesus ke surga itu. Nah,
Inilah yang dikehendaki oleh Tuhan tentang orang-orang percaya yang ada di dalam dunia ini. Maksudnya supaya kita ini sebagai anak-anak Tuhan tidak menjadi anak-anak Tuhan yang hanya mendengar, tetapi biarlah menjadi anak-anak Tuhan yang mendengar dan melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan, dan menjadi saksi Kristus. Olehnya mari pesan ini kita kerjakan di dalam dunia ini, dan mari kita akan lakukan melalui perbuatan yang nyata lewat kehidupan dan diri kita pribadi lepas pribadi. Inilah waktu dan saatnya untuk kita menjadi pelaku firman Tuhan. Dengan satu perbuatan yang nyata apa yang bisa kita lakukan. Mungkin posisi kondisi kita saat ini sedang ada di rumah, tidak bisa beribadah di gereja. Biarlah kehidupan kita bisa menjadi kesaksian yang hidup terhadap orang-orang di mana kita tinggal, baik yang ada di kanan, di kiri, di depan, di belakang, supaya kita menjadi saksi Kristus, menjadi pelaku firman Allah. Untuk menjadi pelaku firman Allah, untuk menjadi saksi Kristus, mari kita belajar seperti apa yang diterima dan dinikmati oleh murid-murid pada saat itu. Murid-murid pada saat itu setelah Yesus naik ke surga, Tuhan punya perintah kepada murid-murid supaya pergi ke Yerusalem. Di sana supaya dia berkumpul, bersekutu, memuji, berdoa, dan memuliakan nama Tuhan. Akhirnya betul apa yang dikhotbahkan di dalam kitab Yoel pasal 2 ayat 28-9 ke sana. Kuasa Roh Kudus itu dicurahkan, dan mereka betul-betul mendapat jamahan dan baptisan kuasa Roh Kudus, sehingga pada saat itulah mereka mulai keluar bersaksi tentang Kristus. Ada keberanian, ada semangat, ada antusias. Olehnya mari pada saat ini saya memohon kepada kita sebagai anak-anak Tuhan, kita akan menjadi anak-anak Tuhan yang bisa menjadi pelaku firman Tuhan, tidak hanya sebagai penonton. Inilah waktunya, inilah saatnya. Memang situasi pada saat ini kadang-kadang membuat kita ini berpikir, merenungkan situasi yang sangat sulit dan menakutkan. Tetapi sebagai anak-anak Tuhan, jangan berlarut-larut di dalam kesedihan. Jangan berlarut-larut di dalam ketakutan. Tetapi marilah, kalau Yesus sudah bangkit dari kubur, kita juga harus bangkit di dalam iman kita, dan untuk mengerjakan pesan-pesan Tuhan, untuk menjadi pelaku firman Tuhan. Seberapa yang ada dalam diri kita, seberapa yang ada dalam diri kita, mari kita saksikan kepada orang-orang di luar sana. Pengalaman hidup kita, berkat-berkat yang kita terima, penyertaan Tuhan yang kita terima, kehidupan yang kita terima atas penyertaan Tuhan, yang Tuhan yang telah menyertai kita ini. Mari kita beritakan hal itu supaya ini bisa menjadi berkat. Untuk menjadi saksi Kristus tidak harus menjadi pendeta, tidak harus menjadi pendeta. Kita semua yang mengakui Yesus sebagai juru selamat bisa menjadi saksi Kristus.
Mari kita kerjakan di saat-saat ini, di zaman-zaman akhir ini, supaya firman Allah dapat diberitakannya. Dan mari kita akan berdoa juga tentang situasi kondisi bangsa kita ini, supaya secepatnya pulih dan ada kebangkitan semangat, ada kebangkitan ketaatan, ada kebangkitan penyerahan, ada kebangkitan yang betul-betul berserah kepada Tuhan. Karena ternyata dalam dunia ini Tuhan masih memiliki kendali yang di atas segala-galanya. Kita manusia tidak bisa berbuat apa-apa. Tuhan masih berkuasa di dunia ini. Olehnya mari kita sadar melalui kejadian ini, masalah ini, virus corona ini akan menjadikan kita lebih dekat kepada Tuhan, lebih mengutamakan Tuhan, lebih memprioritaskan Tuhan. Jangan kita terlelap di dalam kesibukan, terlelap dalam ketakutan, terlelap di dalam ini dan itu. Tetapi marilah kita akan bangkit dan kita akan berserah dan kita akan dekat kepada Tuhan. Amin. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, biarlah sabda firman-Mu yang hamba-Mu sampaikan ini boleh menjadikan berkat buat kami semua. Dan berkatilah setiap anak-anak-Mu yang mengakui Engkau sebagai Juru Selamat. Dan berkati pula hamba-Mu. Berkati pula semua yang mendengarkan sabda firman-Mu ini. Biarlah sabda firman-Mu jadikan berkat. Kiranya berkat dari persekutuan Allah Bapa, kasih sayang Anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan karena kuat Pastor Roh Kudus, berkat menyertai kita semua. Di dalam nama Yesus yang berdaya katakan, amin. Tuhan berkati.